Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati teman-teman waka, yang kami hormati teman-teman Dewan Guru SMA Negeri 6 Palu. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu, pertama-tama mari kita selalu dan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat nikmat kepada kita, sehingga pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kita dapat hadir di tempat ini. Selanjutnya tak lupa pula kita mengirimkan salam dan selawat kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga dan kepada kita semua. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Bapak Wakasek dan staf yang sempat hadir pada kegiatan hari ini atau di ruangan ini. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Guru semuanya yang ada di ruangan ini. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat karunia kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga tetap bisa berkumpul di ruang guru SMA Negeri 6 Palu dalam keadaan sehat. Kemudian untuk di bersyukur di SMA Negeri 6 Palu ini ada CGP. Jadi calon guru penggerak yang lagi pendidikan. Jadi ketiganya ini bisa memberikan sharing kepada kita semua untuk bagaimana menghadapi anak-anak yang sesungguhnya, bagaimana pembelajaran berpihak kepada anak. Oke, jadi nanti Bapak Ibu sambil ini bisa nanti langsung bergabung ya, nanti Pak Muiz memandu, langsung kita bergabung di grup komunitas pelajar SMA 6 ini di PMM. Begitu Bapak Ibu untuk hari ini. Kemudian nanti ada sosialisasi juga dari CGP tentang budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu kesediaannya untuk berdiri.
Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mari kita berdoa bersama untuk kelancaran kegiatan dan penyampaian informasi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Berdoa dimulai sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih masih bersama dengan kami pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk materi diseminasi kali ini, saya persilakan kepada rekan saya Pak Muiz untuk melanjutkan ke segitiga restitusi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Budian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, Ya, speaking dulu kalau begitu. Iya, belum Oke, kompak. satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, nice. Beri aplaus untuk kita semua. Kita lanjut ke materi Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini materi yang akan saya sampaikan itu adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tentunya Bapak Ibu sudah bertanya-tanya demikian. Apa itu segitiga restitusi? Oke, next. Iya, aksi nyata penerapan segitiga restitusi. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berbicara jauh bagaimana penerapan segitiga restitusi itu di kelas atau di sekolah, terlebih dahulu kita coba pelajari bersama-sama apa sih definisi restitusi itu. Iya, iya Bu, bagaimana Bu? Oh, iya. Iya. Restitusi merupakan satu program disiplin positif yang diterapkan di sekolah. Nah, dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu diharapkan semua itu mengarah ke hal-hal yang positif, mengembangkan hal-hal yang positif. Makanya yang kami bicarakan dari tadi ini semua yang positif-positif. Kenapa? Karena ini yang akan dikembangkan pada kurikulum Merdeka. Salah satu tujuan untuk mencapai karakter profil pelajar Pancasila, maka dicanangkan yang namanya hal-hal yang positif untuk dikembangkan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi dikembangkan oleh Diane Gosson, ya, yang berlandaskan teori kontrol dari Dr. William yang dijelaskan oleh Ibu Dian tadi. Ada 5 posisi kontrol, ya, sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi pemantau, keempat teman, dan kelima itu posisi manajer. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah bisa sudah bisa mengetahui atau mereview kembali kira-kira selama ini saya memposisikan diri saya di mana ketika menghadapi anak-anak bermasalah, dan kemudian kira-kira posisi-posisi mana saja yang diambil seorang guru itu yang dianjurkan dalam kurikulum Merdeka, ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian segitiga restitusi adalah proses dialog, ya, proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Iya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah proses dialog yang seperti kami peragakan dengan Ibu Dian tadi pada posisi manajer yang terakhir, ya, posisi manajer terakhir itu saya menerapkan segitiga restitusi. Nah, di mana yang pertama saya lakukan tadi itu, yang kita bahas nanti. Next Ibu Dian. Segitiga restitusi. Iya, posisi kontrol dalam segitiga restitusi. Pada saat ini
pada saat guru di posisi manajer, ya, pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik, sehingga nilai kebijakan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan yang positif lagi, ya. Kebiasaan yang positif akhirnya membentuk karakter anak. Yang paling penting di sini Bapak Ibu, yang ditumbuhkan di dalam diri anak itu adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kenapa bukan ekstrinsik? Karena kita menginginkan anak-anak itu menunjukkan karakter profil pelajar Pancasila dengan menyadari dirinya sendiri, tumbuh dari dalam dirinya sendiri, ada motivasi dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Berat memang rasanya Bapak Ibu, tapi tidak ada hal yang mustahil kalau kita mau. Makanya penting juga untuk kita Bapak Ibu guru menanamkan disiplin positif, pemahaman positif bahwa saya pasti bisa. Ya, kalau kita sudah pesimis duluan, aduh agak sulit ini Bapak Ibu. Kalau kita positif duluan, ya, yakin bahwa kita bisa, insya Allah akan bisa. Itulah yang ditanamkan ke anak-anak kita juga. Demikian ya Bapak Ibu ya. Next kemudian. Iya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi, pada langkah segitiga restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas. Ini sudah saya peragakan tadi sama Ibu Dian. Di mana kita sebagai seorang guru ketika menemukan anak-anak bermasalah, ya, kita stabilkan dulu identitasnya. Maksudnya begini, dalam proses dialog yang kita laksanakan itu, kita buat dia dulu mengetahui bahwa hal yang dia lakukan itu adalah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kan begitu? Sebelum kita menerapkan ini, ada yang namanya keyakinan kelas kita sepakati. Nah, ketika anak melanggar itu, nah pada posisi inilah kita stabilkan identitas. Dia tahu dulu bahwa dia melakukan hal yang keliru karena melanggar keyakinan kelas yang disepakati bersama tadi. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Next. Setelah itu, kemudian kita validasi tindakan yang bersalah. Kita validasi, kita cari tahu kenapa kamu melakukan kesalahan, ya? Kenapa? Apa penyebabnya? Apa masalahnya? Apa faktor penyebab sehingga kamu melakukan kesalahan yang melanggar keyakinan kelas tadi. Next kemudian setelah itu, setelah kita stabilkan identitas, kita validasi tindakannya, barulah kita masuk ke menanyakan keyakinan kelas tadi. Menanyakan keyakinan kelas saya tadi ini maksudnya Bapak Ibu, setelah kesepakatan kelas, ya, keyakinan kelas itu terbentuk. Ketika anak-anak melakukan pelanggaran seperti lambat datang, ya, nah disinilah kita menggunakan kalimat ini, menanyakan keyakinan. Kalau dia terlambat itu keyakinan kelas apa yang dilanggar, nak? Nah, keyakinan kelas ini kan yang dibentuk secara bersama. Jadi mestinya anak itu harus tahu, ya, karena kita bentuk secara bersama, ya. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kelanggar, nak? Oh iya Pak, saya sudah tidak disiplin. Nah, kalau kamu sudah tidak disiplin, apakah kamu menyadarinya? Iya Pak, saya tahu, saya tidak disiplin karena saya tidak tepat waktu datang. Oke, kalau kamu menyadarinya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Nah, apa yang akan Anda lakukan? Oh iya Pak, saya akan begini bla bla bla. Itu akan muncul dari dia, bukan dari kita, ya. Kita hanya menanyakan, maka keluarlah inisiatif positif dari anak tersebut. Walaupun dengan mungkin kita anggap itu tidak sungguh-sungguh, tidak serius, main-main aja. Tapi setidaknya kita sudah berupaya untuk mengarahkan anak-anak itu melakukan hal-hal yang mestinya dia lakukan, dengan menumbuhkan pemikiran-pemikiran positif di dalam dirinya dia. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya, begitu ya? Iya. Oke, memang seperti saya kembali ke yang tadi, ya, agak sulit, tapi bukan berarti mustahil. Bukan mustahil Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau, kita tanamkan keyakinan positif dalam diri kita, bahwa saya bisa, insya Allah kita akan bisa. Next, Ibu Dian. Baik. Iya, pada sesi pertama dari langkah segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya dalam proses kita menstabilkan identitas anak ini, anak menyadari bahwa anak kita memberikan pemahaman, ya, bahwa kita mengetahui bahwa anak itu melakukan kesalahan adalah bagian dari proses untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Dipahami dulu atau masih bingung? Ya. Ya. Prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses dalam pembelajaran, ya. Kita
menanamkan konsep dalam cara berpikirnya kita bahwa kesalahan yang dilakukan anak dan di mana dia melanggar disiplin positif itu adalah bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tidak rasanya tidak adil bila kita menghakimi dia, bukan begitu ya? Ya, karena itu bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Pertanyaannya, saya lihat ini saya punya keluarga di sana sudah semangat sekali. Bagaimana kalau 6 bongong begitu terus ulang-ulang dikasih tahu tidak juga berdengar? Nah, sebentar kita bahas. Saya taruh di bagian terakhir itu Bapak Ibu. Ya, pasti itu yang terpikir ya, pasti itu yang terpikir. Kalau anak-anak sudah ulang-ulang dikasih tahu masih juga tidak mau, masih begitu terus juga. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Mau segitiga restitusi terus? Kapan sampai anak-anak bisa sadar? Begitu ya? Iya. Next, sebentar kita lanjutkan. Kemudian, baik. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, ya. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip atau perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Artinya, anak-anak melakukan suatu kesalahan, ya. Melakukan satu kesalahan, dia berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Ada kebutuhan dasar manusia yang ingin dia penuhi. Misalnya dia berbohong. Kenapa dia berbohong? Ada satu hal sebenarnya yang ingin dia penuhi. Nah, itulah yang akan kita gali, Bapak Ibu. Itu yang akan kita gali. Bukan. Iya, oke. Kemudian, next lagi kemudian, oke. Sesi 3 adalah menanyakan keyakinan. Nah, disinilah tadi kita menanyakan keyakinan kepada anak-anak. Kira-kira keyakinan apa yang telah dilanggar, ya? Keyakinan apa yang tidak dilaksanakan oleh dia. Nah, kemudian masuklah pada proses segitiga restitusi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kira-kira pertanyaannya, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ajukan pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, atau keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Disiplin Pak. Oke. Next, kalau disiplin, apakah kamu apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, tentu anak-anak mulai berpikir, dan pemikiran anak-anak Bapak Ibu selalu kita kirim ke arah hal-hal yang positif, ya, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Baik. Iya, hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati seperti yang saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Next kemudian, ini sudah. Iya, ketika kita menemukan suatu permasalahan yang ringan, yang tidak kira-kira mau direstitusi lagi, ini anak-anak waktunya tambah parah, tambah banyak, tambah panjang waktu terlambatnya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, bisa dilakukan dengan tidak perlu harus direstitusi semua Bapak Ibu. Ada juga yang bisa kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan positif seperti begini. Murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Artinya kita menggunakan kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan positif yang bisa membangun motivasi anak-anak atau bisa menyadari dirinya bahwa dia telah melakukan kekeliruan dan harus diperbaiki. Tidak harus semua direstitusi Bapak Ibu. Next itu dia. Oke. Thank you Pak De. Kita pada sesi terakhir. Demikian presentasi dari kami. Kami dari CGP yang 3 orang ini Bapak Ibu mengucapkan terima kasih yang banyak atas partisipasi Bapak Ibu, support Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Sebelum kami akhiri, kita diskusi dulu, ya. Silakan Pak Andi. Cek, iya. Atau pakai dia. Kita diskusi sedikit dulu Pak. Cek. Iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata Ustadz ini Pak, ketemu 2 orang muslim yang terbaik itu yang duluan memberi salam. Dan ketika salam disampaikan wajib untuk dijawab. Betul. Seperti itu kata Ustadz, bukan kata Pak Andi. Saya tambah sedikit Ya. Ada katanya calonton Pak, kalau memberi salam pahalanya 1. Ya. Menjawab salam pahalanya juga 1. Ya. Jadi
saya ucapkan salam, saya jawab sendiri juga Pak, supaya 2 pahala. Oh gitu. Baik, Oke, terima kasih Pak Mus. Apa yang Bapak sudah paparkan bertiga itu luar biasa, sepaham dengan apa yang dengan saya. Hanya saja ada hanya. Ada hanya. Kalau itu diterapkan di SMA Al-Azhar, karena memang dasarnya dia tinggalkan rumah untuk belajar. Kalau kita di sini, latar belakang datangnya siswanya kita di sini bermacam-macam. Pertama mungkin menghindari jaga kios karena ada impres. Yang kedua mungkin menghindari pekerjaan dari rumah. Ada juga pokoknya macam-macam lah. Sehingga kalau hanya keyakinan yang kita mau andalkan di sini agak repot kayaknya. Karena seperti Pak Gede ya, bisi-bisi saya tadi, saya ini sudah 27 tahun jadi guru. Kalau hanya keyakinan yang diandalkan, memang harus bervariasi metode. Tidak bisa kita hanya memberikan ini anak, ini akan jengkel sendiri kita karena bosan. Tapi bukan berarti salah kita lakukan hal itu. Jadi kalau menurut saya kolaborasi penghukuman dengan keyakinan harus tidak bisa karena anak-anaknya kita. Jadi orang yang bijak itu adalah orang yang bisa menindaki sesuatu pada tempatnya. Ketika kita bertindak dalam posisi tertentu dan itu dianggap bahwa pukulan mendidik, saya kira tidak ada masalah. Kalau saya pribadi Pak, karena seperti anak-anak misalnya tidur, Bapak berkeyakinan bahwa tidak mau tidur. Kalau Bapak datang di kelas pasti tidur dia. Kalau memang selalu tidur. Tapi saya mungkin tidak masuk. Ini saya punya keyakinan anak ini harus berubah sudah dengan apa yang Bapak sudah berikan. Karena memang karakternya begitu Pak. Agak susah kalau tidak kan kita sebagai guru ini kan sudah belajar psikologi pendidikan. Mungkin ada yang dapat, ada juga yang tidak lulus, ada juga ya. Tapi saya rasa kita ini guru sudah memahami bahwa ini hal-hal memang harus, kalau sudah dikasih gigi 1, gigi 4, ya kasihnya gigi 3. Tidak bisa gigi 3, kasih naik gigi 2. Kalau tidak bisa gigi 2, kasih gigi 1. Hanya saja biasanya di sekolahnya kita semestinya dikasih masuk gigi 1, kita tidak ada tindak lanjut karena ya hilang kita punya siswa. Inilah yang membuat kita sehingga sekolahnya kita tidak ada bedanya antara sekolah non formal dengan sekolah formal. Karena sekolah non formal itu kan begini, kalau yang saya pahami ya, yang pernah saya pelajari, kalau sekolah non formal itu pokoknya bagaimana bisa merakit misalnya ampli, tidak perlu mengetahui dari mana sumbernya ini dan seterusnya. Kalau sekolah formal harus mengetahui dari mana sumbernya sehingga menghasilkan suara. Artinya ada proses di dalamnya. Kalau seperti kita ini melihat anak melanggar dibiarkan, kita mau bagaimana di sekolah? Apa bedanya dengan pendidikan non formal tadi? Sementara ada juga sekolah yang menunggu. Artinya kalau tidak bisa diselesaikan, ya diamputasi menurut Pak Fadillah. Karena jangan sampai satu yang nakal akhirnya terpengaruh yang lain. Kalau menurut saya ini Pak, olehnya itu apa yang Bapak sampaikan bahwa kita punya keyakinan kelas tadi itu, kalau di sekolah memang motivasi anaknya luar biasa mau belajar, biar kita tidak punya keyakinan, saya rasa anak itu akan pasti maju. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang jelas wabarakatuh. saya selaku yang paling senior, saya bangga dengan ada di kita bertiga ada di depan. Cuma ada beberapa bentuk masukan. Jadi tadi metode bagaimana caranya saya ciptakan supaya tidak ada satupun siswa yang menyaut. Tentunya tidak ada. Ini jadi saya mau lihat bagaimana metodenya. Ini masukannya. Yang kedua, masalah materi tidak. Yang kedua, saya harapkan kepada adik-adik saja apa kalau mau saya tidak lakukan kemudian. Itu saja berangkat bentuk masukan. Kalau materi saya semuanya bagus, tinggal kalau dibuat ke PowerPoint supaya bisa sedikit ada nilai estetikanya. Pak, terima kasih. Edo, terutama Edo. Ini sebenarnya ada yang paling ganteng dari sini. Oke.
Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit membuka kasus, tapi mirip-miriplah apa yang dikatakan Pak Andi. Ada satu kasus, ini saya pernah lakukan. Jadi ini anak, ada beberapa orang, tapi ada satu orang memang yang memang lumayan lah dia punya, ya. Jadi ada beberapa kali sudah bikin kesalahan, seketika karena mungkin sebagai manusia biasa, saya seketika emosi, ini anak saya keluarkan di jam seperti ini. Hanya itu pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selebihnya juga ditambahkan oleh Pak Muiz. Ya, terima kasih lagi atas pertanyaannya yang luar biasa. Baik, terima kasih Budian. Luar biasa ya, ini memang dilema bagi kita. Ketika kita menemukan satu masalah yang betul-betul berulang-ulang, Pak, ya disuruh sholat tidak mau, suruh pergi, setiap hari dia terus saja yang disuruh. Nah, ini dilema bagi kita, Bapak Ibu. Nah, ini tanggung jawab kita, ini tugas kita, Bapak Ibu. Salah satu langkah yang kita lakukan itu tadi dengan menerapkan segitiga restitusi tadi. Ini mungkin siapa tahu dengan cara ini bisa, Pak. Kan kita belum menerapkan hal ini. Nah, itu salah satu langkahnya. Kemudian yang selama ini ketika hal-hal ini seperti terjadi, kira-kira apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama kita tumbuhkan dulu dalam diri kita itu pemikiran kita positif tentang anak, Pak. Mari kita bangun pemikiran kita positif tentang anak, bahwa semua manusia itu adalah manusia yang bermakna. Ya, semua manusia itu adalah manusia yang memiliki kesadaran atas dirinya, walaupun saat ini belum tampak. Pada dasarnya itu sudah tumbuh di dalam dirinya. Dia ingin menjadi anak yang baik, Pak. Tidak satupun manusia di muka bumi ini yang tidak ingin menjadi orang yang baik. Nah, itu yang coba kita angkat, Pak. Itu yang masih terkubur di dalam dirinya. Ini yang kita angkat, kita timbulkan ke permukaan. Salah satu cara dengan mungkin bisa dengan cara yang tadi yang kami sampaikan tadi. Next, berikutnya, ketika itu masih terjadi lagi, saran, ada informasi dari kami, ada saran dari kami. Mungkin kita bisa membangun kolaborasi yang baik, Pak. Ini jelaskan Pak Edo juga tadi. Membangun kolaborasi yang baik. Coba kita introspeksi kembali. Sudah sejauh mana kolaborasi kita lakukan untuk membina anak-anak kita? Dimana kita membangun kerjasama antara seluruh warga sekolah, bahkan sampai membangun kerjasama dengan orang tua siswa. Kalau ini memang kita laksanakan sebagaimana mestinya, saya pikir besar kemungkinan kita akan mencapai tujuan kita bersama, Bapak Ibu. Di mana tujuan kita, tujuan pendidikan dan juga tujuan kita, tujuan Bapak Ibu adalah ingin memanusiakan manusia, Bapak Ibu. Ya, saya pikir kita sepakat dengan pola pikir yang bersama. Kita berkeinginan untuk memanusiakan manusia dengan tetap menanamkan di dalam diri kita adalah pemikiran positif tentang anak-anak kita, bahwa semua anak-anak itu adalah anak-anak yang bermakna. Semua anak-anak yang memiliki potensi dari dirinya sejak lahir. Hanya saja untuk mencapai potensi tersebut terkadang dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kebajikan yang berlaku, Bapak Ibu. Nah, ini peran kita untuk menuntun dia, Bapak Ibu. Kita tuntun anak ini ke arah yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, Bapak Ibu. Jangan pesimis dulu, Bapak Ibu. Pak, ini anak-anak bohong, tidak bisa mendiatur. Jangan, Bapak Ibu. Mari kita bangun pemikiran positif kita tentang anak, ya. Itu barangkali penjelasan dari kami. Next ke Pak Muzakir, pertanyaannya Pak Muzakir. Baik Bapak Ibu sekalian, iya baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir sudah jelas sekali ya. Sudah cukup jelas bahwa pada dasarnya seperti yang saya katakan tadi, tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki keinginan untuk menjadi orang yang baik, termasuk siswa kita, Pak. Apa yang cuman yang yang saya garis bawahi tadi dari pertanyaannya Pak Muzakir, dia sempat meminta maaf ke siswa. Itu artinya kalau dia meminta maaf berarti dia sadari bahwa dia salah juga, kan begitu? Bukan begitu Bapak Ibu ya?
Berarti yang dia lakukan salah juga. Dia sadari bahwa dia bentakangan aja bang, dia sadari kalau itu salah yang dia lakukan. Kenapa tidak ke depannya? Yang salah itu kita arahkan ke yang benar. Ya, Bapak Ibu. Sama-sama kita berbuat untuk maju ke depan, Bapak Ibu. Jangan kita tinggal terus dengan pemikiran kita, memang nambogo dia, tidak mau memang baik. Coba kita rubah ke hal-hal yang positif, Bapak Ibu. Kita jadikan dia positif bahwa dia bisa jadi orang seperti kita, Bapak Ibu. Ya, bangun semangat dalam diri kita, tumbuhkan pemikiran positif di dalam kita bahwa kita bisa membuat anak kita menjadi orang-orang yang sukses. Demikian pemaparan materi dari kami, Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya bersama kami pada siang hari ini. Sebenarnya kami masih sangat ingin berbincang-bincang yang luar biasa seperti ini. Cuma waktu yang sudah tidak memungkinkan untuk baik karena konsumsi kan tidak jadi mau. Ya, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dan untuk keyakinan komunitasnya kami akan sharing di grup WA. Kami akan meminta kesepakatan dari Bapak Ibu untuk keyakinan komunitas Megulun Pasar Lagi SMA Negeri Napal. Demikian kebersamaan kita pada siang hari ini. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi